Ada seorang pemuda bertanya, "Pak, kira-kira untuk modal menikah perlu uang berapa ya?" Karena yang berat itu sebenarnya bukan modal nikahnya, tapi biasanya untuk pesta. Nah, bismillah, kali ini kita coba bahas tentang pemborosan dalam pesta pernikahan. Kita ketahui sebenarnya untuk modal nikah itu mungkin tidak terlalu berat ya, karena untuk ke KUA, untuk perlengkapan lainnya, itu mungkin para pemuda sekarang bisa untuk mencukupi hal tersebut. Cuman biasanya yang menjadi beban adalah ketika harus ada pesta. Mending kalau pestanya di bawah 100 juta atau di bawah 50 juta. Tapi ada yang memang maharnya tinggi, atau harus ada uang panai, atau ada hal-hal yang membuat si pemuda ini menunda untuk menikah. Terlebih lagi mungkin yang perlu sewa gedung, yang perlu pesta beberapa hari, dan seterusnya, sehingga ratusan juta, bahkan mungkin bisa sampai miliaran jika memang besar-besaran ya. Maka untuk itu, ini menjadikan sebuah fenomena dan problematika di masyarakat dengan bagaimana mungkin besarnya biaya pesta ketika itu. Ada sehingga yang memaksakan diri, mungkin butuh ratusan juta, 100 juta misalkan, dengan sewa, dengan hiburan, dan seterusnya. Ternyata ada yang orang tuanya atau mertuanya minjam uang untuk berhutang agar bisa bagaimana pesta. Tapi setelah itu ternyata hutangnya dibebankan kepada anaknya yang baru menikah. Akhirnya anaknya menjadi stres dan menjadi permasalahan di awal rumah tangga mereka. Atau sebaliknya, ada ternyata yang nikahnya sederhana. Mungkin modalnya di bawah 50 juta, ya dia pun ternyata mengadakan syukuran, atau ada pun mungkin disiarkan tentang pernikahannya itu, tapi tidak untuk budget yang begitu besar, sehingga bagaimana mungkin jikalau ada uang lebih atau tidak meninggalkan hutang dalam pernikahannya. Maka kita lihat hal ini kita kaitkan dengan bagaimana Al-Quran dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 ayat 27 ya, yang artinya, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Yang artinya sebenarnya kalau misalkan memang karena gengsi, karena memang ya karena boros gitu ya, ini yang dilarang, karena pemborosan itu bagaimana bisa didekatkan atau disebutkan sebagai saudara setan ya, yang bagaimana setan itu ingkar kepada Tuhannya. Bahkan bagaimana mungkin boleh jadi salah satu dari hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya. Dalam artian ketika misalkan laki-laki atau yang mau menikah ternyata dia sanggup, maka insya Allah keberkahannya pun akan dibanding dengan diberikan patokan yang begitu besar. Misalkan minimal maharnya dengan motor apa gitu kan, minimal maharnya dengan mobil sport atau apa gitu. Nah, itu kan menjadikan sebuah mungkin boleh jadi tantangan tersendiri, dan jikalau tidak mampu akhirnya berhutang, akhirnya menjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dan Allah tidak menyukai hal-hal yang boros, hal-hal yang membuat mungkin menjadi permasalahan ketika itu. Maka bagaimana ini menunjukkan sebenarnya tabiat atau bagaimana kebiasaan kita yang tidak baik tentang gaya hidup, tentang beban ya, sehingga boleh jadi ada yang malah pernikahan itu hilang keberkahannya gara-gara mungkin urusan tentang pesta, gara-gara urusan tentang mahar yang ternyata tidak disanggupi oleh kedua belah pihak ketika itu. Maka Imam Al-Ghazali berpendapat memang ketika misalkan pesta, ketika misalkan meriah, itu dibolehkan. Jadi hari ini bukan melarang, dibolehkan, asal tidak melampaui batas, asal tidak membuat orang lain iri, dan termasuk mungkin yang tadi ya, misalkan tidak membuat hutang yang menjadikan permasalahan baru ya, misalkan membuat makanan yang banyak dan itu mubazir ya, itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau mau pesta ya silakan, apalagi ada uangnya gitu ya.
maka itu bisa menjadi memuliakan tamu atau mungkin memeriahkan acara keluarga dan seterusnya, itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu bagaimana yang boros, yang mungkin menimbulkan masalah, menimbulkan hutang, dan pemuda hari ini tidak percaya diri untuk bisa menikah karena dengan mahar yang tinggi, dengan pesta yang besar, sehingga mereka menunda pernikahan. Bahkan mungkin boleh jadi ada yang tidak mau berniat menikah, kalaupun menikah, ya ada yang dan seterusnya, alasan-alasan dengan berkaitan dengan ekonomi, karena mungkin sulit mencari pekerjaan, karena mungkin sulit untuk menabung, sulit untuk beli rumah, buat rumah. Dengan ekonomi yang sulit itu, sehingga bagaimana terbentur dengan permasalahan-permasalahan mau menikah, permasalahan-permasalahan mau punya anak, permasalahan mau punya rumah, dan seterusnya. Maka dengan dimudahkannya, mungkin boleh jadi sewa lapangan RW gitu kan, atau mungkin ada akadnya di masjid ya, atau mungkin dengan hiburan sederhana saja, dengan undangan sederhana, hanya keluarga, hanya tetangga-tetangga. Itu kan bisa bagaimana niat baiknya, tujuan menikahnya mungkin bisa tercapai dan tidak menghilangkan keberkahan atau hikmat dalam bagaimana untuk memulai kehidupan yang baru, menempuh hidup yang baru, yaitu yang namanya pernikahan. Maka untuk itu bagaimana ada ternyata kisah dari Rasulullah SAW ketika mau menikahi Zainab, itu ya walimahnya sederhana ya, mengundang beberapa orang, terus menyembelih kambing, ya mungkin bahasa kita yang makan-makan atau syukuran gitu ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika menikahi Fatimah, itu tanpa pesta yang mewah, yaitu dengan maharnya baju besi dan beberapa alat rumah tangga. Dan begitupun Imam Malik, dan Imam Ahmad mementingkan pendidikan rumah dibanding daripada pesta. Jadi dipentingkan bagaimana berikutnya, bukan hanya dalam 1 hari atau 2 hari dalam berpesta itu. Maka sebenarnya ini adalah kami melihat sebagai mungkin kritik sosial atau nasihat kepada para pemuda atau ayah bunda, ya kita sebagai rasa sayangnya, bagaimana mungkin boleh jadi bukan megahnya pesta, bukan hebatnya pesta ya, tapi bagaimana keberlangsungan anak-anak kita yang mungkin menempuh hidup baru dalam pernikahannya yang barokah, yang justru ketika itu mungkin sebagian modalnya, sebagian uangnya bisa dibangunkan rumah, sebagian modal, sebagian uangnya bisa tabungan buat pendidikan anak-anaknya. Maka solusinya bagaimana, yaitu tadi ya, bisa kita dilihat bagaimana kemampuannya, dan tentu mudah-mudahan yang kita dapatkan adalah keberkahannya, bukan tentang bagaimana gaya hidupnya, bukan bagaimana pestanya gitu ya. Sehingga ada juga yang mau menikahkan anaknya itu, jadi kalau hajatan pesta itu mencari untung gitu ya. Mencari untung dari mana? Dari amplop ya. Subhanallah, nanti karena dianggap itu amplop hajatan dan nikahan menguntungkan, maka pernah ada wacana kan, itu amplopnya nanti akan dipajaki gitu ya. Jadi kena pajak, subhanallah. Jadi itu mungkin bagaimana saking ada yang pesta atau pernikahan itu dibuat bisnis, tapi bukan itu tujuannya, bahwa pesta pernikahan ini kita senantiasa mensiarkan anak kita menikah, bagaimana minta doa, minta keberkahan daripada pernikahannya, yang mudah-mudahan bagaimana hal ini menjadikan kunci daripada niat awal dalam pernikahan, membangun keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jika ayah bunda punya sharing seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jika suka, di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.